Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Rumah Coding untuk tentang pembahasan tentang Unity, lanjutan tentang state machine dan scene. Jadi ini adalah state machine itu teknik memprogram di Unity yang intinya itu membuat program kita itu jadi lebih rapi. Nah, kita langsung aja ke scene ya. Jadi di awalnya tadi kita perlu kembali dulu ke program yang udah kita buat ya. Di Unity yang udah kita buat, kita itu punya satu scene aja ya, satu scene ini, sampel scene ini. Kemudian kita punya beberapa script. Scriptnya kita tata seperti ini. Di dalam asset itu ada folder code, lalu di dalamnya ada interface, ada script, ada stage. Di dalam scripts itu ada state manager yang isinya seperti ini, yaitu sebagai controller dari game kita. Terus intinya di dalam controller ini, dalam script state manager ini program utama ya, program utama untuk mengontrol pergerakan dari gamenya, alur gamenya. Di dalamnya ada fungsi start sama update seperti biasa, dan ada on GUI juga. Semua fungsi-fungsi bawaan untuk fungsi-fungsi dasar yang ada di dalam Unity itu disimpan di dalam state manager. Kemudian di dalam directory states itu ada begin state sampai lost state, ada play state sama win state. Semuanya sama, hanya beda coding saja. Di dalamnya, di dalam begin state itu isinya tidak seperti state manager ya. Jadi nggak ada fungsi start, nggak ada fungsi update. Yang ada adalah yang pertama, dia adalah sebuah kelas biasa yang mewarisi sebuah interface ini. Kemudian dia juga menyimpan referensi ke state manager untuk komunikasi dua arahnya. Kemudian ada constructor seperti biasa kelas umumnya. Lalu ada state update, itu adalah update yang dimiliki oleh setiap sebuah state ya. Jadi beda dengan update yang ada di state manager. Dia tidak akan aktif sebelum dipanggil. Kemudian ada show it, ini untuk tampilan. Jadi kapan tampilan yang akan dilakukan pada state ini ya. Di begin state, play state juga sama, perhatikan ya. Ada mirip, ada interface ya, mewarisi interface, ada state manager referensinya, kemudian ada constructor, ada show it, dan ada state update. Begitu pula dengan lost state dan win state, sama juga. Nah, sekarang di direktori yang ini interface itu ada satu script namanya iStateBase. Nah, inilah interface yang kita buat. Interface ini itu sebagai semacam template utama ya. Kalau mau bikin state di dalam program Unity kita, maka dia harus mewarisi interface ini supaya dua fungsi bawaannya itu harus diwarisi oleh kelas-kelas yang kelas turunannya gitu ya. Itu gariannya ya. Loh, di program yang sudah kita buat ya, ketika di play begini, dia itu akan running state pertama, yaitu begin state. Begin state itu menampilkan kubus, lalu ada ini lantai, lalu ada tombol play button ini. Ketika tombol play button ketika awal dijalankan, maka si kubus ini belum aktif. Artinya loop yang atau state update yang ada dalam begin state itu belum jalan. Ya. Kemudian kalau kita tekan play, dia state update-nya, loopingnya jalan. Nah, semua itu dikendalikan di dalam begin state ini. Nah, begin state itu kan seperti ini. Nah, untuk menghentikan atau menjalankan, istilahnya di dalam game itu kan ada play sama pause ya. Pause-nya itu hanya mengendalikan ini aja, time scale 0. Kalau untuk pause, time scale 1, untuk unpause atau play lagi, lanjut ya. Nah, di sini kita setting di begin state itu supaya ada fungsi show it untuk menampilkan tombol ini tadi. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka yang tadinya pause jadi unpause gitu. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan untuk Unity-nya. Jadi ketika kita bikin program Unity, antara menu
lalu halaman game utama, lalu halaman pilihan levelnya, lalu halaman yang lain, misalnya about atau leader ya, pilihan terbaik itu biasanya di organisasi melalui sebuah scene namanya. Ini scene. Sekarang kita scene cuma punya satu. Ini cuma sampel scene aja. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan file, kemudian begini, ke build setting dulu ya, atau langsung new scene juga bisa. Ya, new scene gini, new scene, udah, new scene-nya udah ada baru ini, namanya untitled. Ini kita ubah namanya, save scene as, misalnya, atau gini ya, sebentar. Kita beri nama scene 1, save. Nyimpennya nanti jangan keliru. Nah, jangan di sini, tapi di dalam. Kita geret, tarik saja, taruh di dalam scenes. Dalam scenes. Kemudian yang scene satunya, yang sampel scene, kita rename ya. Kita rename jadi beginning scene. Oke. Lalu kita setting ke sini lagi ya, balik ke build setting. Kan di build setting scenes in build ini kan kosong. Ya, itu kita tarik aja ini ke sana. Ini dua-duanya kita ini tarik ke sana. 1, 2. Anda perhatikan ya. Sekarang ini tujuannya adalah supaya ketika di build nanti gamenya itu semua scene itu di-include-kan ya. Jadi urutannya ada beginning scene, nomor indeksnya 0, lalu yang scene 1 nomor indeksnya 1. Ini penting untuk strategi kita dalam berganti scene nantinya ya, ketika harus kita berganti scene. Nah, lalu yang harus kita ubah, kita buka lagi beginning scene ya. Yang harus kita ubah adalah scriptnya. Tadi kan kita nyimpan script untuk si state manager kan di sini, di dalam. Nah, ini dilangkar aja nggak apa-apa, remove komponen gitu ya. Kemudian kita tambahkan add create empty. Udah, kasih nama empty-nya, kasih nama rename game manager. Udah. Lalu di game manager ini masih terpilih ya, game manager. Tambah komponen, tulis aja scriptnya tadi apa namanya, state. Nah, ini dia state manager. Udah. Jadi sekarang game manager ini itu adalah pengontrol utama untuk pergantian scene-nya. Cuman masalahnya adalah kalau kita berganti scene, ini kan beginning scene ini ya. Ini kan beginning scene. Kalau kita berganti scene, maka nanti game object ini yang game manager itu akan di-destroy juga. Akan destroy sehingga misalnya pindah ke scene 1 ya. Di-destroy kan. Lalu ketika si game manager ini dibuka lagi di dalam scene 1 itu, maka nanti si game manager yang baru, di mana di dalamnya ada state manager udah nggak punya referensi terhadap state apa yang sedang berjalan, karena kan udah destroy tadi, hilang ya. Oleh karena itu kita harus atur supaya game manager ini itu tidak hilang ketika dia berganti scene, ataupun ketika si beginning scene ini dipanggil kembali, si game manager tidak di load ulang, tidak ditimpa, tidak di override, tapi dia tetap jalan terus selama game aplikasi ini berjalan. Pertama yang harus kita ubah adalah kita tambahkan ya, private static state manager instance ref. Lalu ini, nah ini dibikin statik supaya sekali aja setting dan tidak ada perubahan berikutnya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita tambahkan sebuah metode bawaan dari monoBehavior, yaitu awake. Nah, void awake ini adalah mirip sama start, inisialisasi juga, tapi bedanya kalau awake ini dia akan dipanggil, dijalankan setelah
semua objek di load semuanya. Kalau start itu kan ketika aplikasi dijalankan, awal dijalankan. Tapi kalau awake adalah setelah aplikasi dijalankan, semua load objek selesai, baru dia dijalankan awake-nya ini. Jadi kita tambahkan fungsi if instance ref sama dengan 0 ya. Lalu ada else juga. Nah, kalau memang instance ref-nya itu 0, baru kita setting supaya instance ref sama dengan this itu adalah dirinya sendiri kan dia itu kan state manager. Jadi kalau masih kosong atau 0 ya, baru diisi instance ref itu adalah dirinya sendiri. Kemudian ada fungsi namanya don't destroy onload instance ref. Nah begini, sorry bukan instance ref ya, tapi karena state manager ini kan komponen dari game object yang kosong tadi ya, berarti yang kita perlukan adalah game object itu sendiri yang perlu kita setting supaya ketika awake ini dijalankan, maka game object ini jangan dimatikan ketika berganti scene ya. Ketika berganti scene jangan dimatikan, don't destroy onload. Tapi ketika instance ref-nya itu nggak 0 di sini berarti ya, berarti destroy immediately. Jadi game object yang diciptakan pertama kali, game object baru itu harus di destroy seketika kalau instance ref-nya itu sudah terisi sebelumnya, sudah ada simpanan sebelumnya ya. Di dalam fungsi begin state kita harus tambahkan dulu ya public void. Nah, di dalam fungsi begin state ada method switch, di mana dia itu berfungsi untuk baris yang pertama adalah application load level, itu untuk berganti scene ya. Kita bisa pakai nomor aja ya, nomor 1. Nah, tadi kan di build settingnya. Oh gini, scene manager load scene. Sebentar, ada bisa begini. Ini obsolete ya. Kita ganti aja. Scene manager dot load scene. Lalu namanya 1. Nah, ini kan salah nih. Scene manager. Potential fix-nya apa? Scene management. Gempa ini. Enggak nih. Udah. Jadi harus ada Unity scene management ini. Oke, kita pakai fungsi ini untuk berganti ke scene 1. Anda boleh entry di sini itu boleh string seperti ini atau nomor indeksnya. Ya, kita pakai yang ini aja biar identifikasi mudah. Lalu di bawahnya ada manager switch state. Nah, karena scene itu kan kayak wadah, kayak layout gitu ya, layout untuk gamenya. Sedangkan state-nya itu adalah berupa programnya ini yang kita alihkan menjadi play state. Oke, kita save, kemudian ini juga kita save dulu. Lalu kita ubah yang di sini kan untuk pause ya, ini kita matikan, ini kita hilangkan aja. Ini nggak perlu pause sama play lagi, kita udah gini aja. Kemudian ketika tombol play ditekan, maka yang terjadi adalah switch. Nah, ini yang dipanggil. Switch ini bukan public tapi protected ya, supaya cuma bisa diakses dalam sini aja. Oke, jadi nanti kalau tombol play ditekan, dia langsung pindah ke scene 1, lalu play state-nya adalah play state. Oke. Nah, udah begini ya switch-nya. Jadi show ini kapan dimunculkan adalah ketika on GUI ya. On GUI aja dimunculkan, kemudian dari play state kan lari ke dari begin state ke play state. Play state kita tambahkan di sini supaya kalau ditekan tombol spasi dia menang ya. Ini kita copy aja. Nah, kalau spasi dia ke win state. Tapi kalau else if
inputnya, kalau return itu enter, maka nanti manajernya switch state-nya ke lost state. Ya, ke lost state, jadi larinya ke lost state. Lalu dari lost state kita buat supaya kalau spasi ditekan lagi, pindahnya ke begin state lagi ya, ke begin state. Cuman di sini harus kita setting dulu. Scene manager titik load scene. Nah, kita pakai di sini beginning. Nah, ya, scene-nya kita load ini kan belum ada, kita perbaiki, kita using Unity. Nah, udah. Jadi ketika lost state kita tambahkan ini. Kalau win state juga sama ya. Kita bikin supaya balik lagi ke beginning state. Jadi semua ini balik lagi ke beginning state. Ada typo ya. Ini harusnya beginning scene. Ada typo dikit ya. Save. Lost state-nya ini diganti juga beginning scene. Lalu di cek lagi. Oke, kita save semuanya. Kita coba ya. Kita coba play. Nah, ini adalah play di beginning state. Ini beginning state, beginning scene, beginning scene, lalu play state ya. Masih di beginning state ya, begin state. Kalau kita play, kalau kita tekan play, nah udah ganti state, ganti scene 1, state-nya adalah play state. Tadi kalau kita lihat di scriptnya, kalau kita tekan di play state, kalau kita tekan spasi itu ke win, kalau enter ke lost ya. Kalau kita tekan spasi, nah ini kan ke win state. Di win state kalau kita tekan spasi lagi, dia balik ke beginning state dan begin state ya. Kita tekan spasi lagi, nah balik lagi ke beginning state dan play state lagi. Kita tekan lagi, kita klik, balik lagi ke sini, udah di play state, lalu kita tekan enter untuk lost state ya. Nah ini masuk lost state. Di lost state kita tekan spasi, balik lagi ke begin state. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk mengorganisasi scene manajemennya. Jadi kita sudah bisa pindah-pindah scene dengan mudah. Lalu program kita sudah lebih rapi ya. Program kita jadi lebih rapi, di mana state manager itu sudah punya kontrol sama view-nya udah punya sendiri. Nah, jadi harap ini bisa diterapkan ke dalam pengembangan game di Unity. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.